Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pixie Cerita Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang berjudul Pulung Gantung. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Arya sedang tenggelam dalam tumpukan dokumen saat ponsel di mejanya bergetar, menampilkan nomor tak dikenal. Malam sudah merangkak, memeluk gedung-gedung pencakar langit Jakarta. Namun di benaknya, waktu seolah berhenti saat ia menerima telepon itu. "Halo, ini dengan Mas Arya. Kemenakannya almarhum Pak Kunto." Suara di seberang terdengar serak dan tua, penuh kehati-hatian. Arya mengerutkan dahi. Hubungannya dengan mendiang pamannya, Pak Kunto, sudah lama retak. Pamannya meninggalkan kota 10 tahun lalu setelah terlibat hutang besar dan tuduhan penipuan. Memilih mengasingkan diri di sebuah desa terpencil. "Iya, saya Arya. Bapak siapa ya?" "Saya Mbah Salam, pengurus dusun di sini, Nak. Saya menelepon dari dusun Chandra Jiwa," jawab suara itu. "Saya minta maaf, Nak. Kunto sudah berpulang 3 hari yang lalu. Ada pesan wasiat untukmu, Nak. Kamu harus segera saya sampaikan kepada darah dagingnya." Berita itu mengejutkan, tetapi kata wasiat terdengar mistis dan asing. Sebelum Arya sempat bertanya lebih lanjut, panggilan itu terputus. Hanya menyisakan hening yang menusuk di antara hiruk-pikuk kota. Arya segera menelepon Tante Rima, satu-satunya keluarga dekat yang masih menjalin komunikasi dengannya. Respon sang tante jauh dari kata simpati. "Jangan kesana, Ri. Jangan. Dengarkan, Tante." Suara Tante Rima terdengar panik di telepon. "Kamu tahu kan, Kunto itu hidupnya penuh masalah. Dia mati di dusun Chandra Jiwa. Itu pasti karena karma. Dia bukan hanya berhutang. Dia bermain dengan yang bukan-bukan." Tante Rima bercerita bahwa dusun Chandra Jiwa bukanlah tempat biasa. Konon pamannya sengaja mencari perlindungan di sana karena desa itu terkenal memiliki aura yang gelap. "Tante yakin kalau ada yang menghubungimu tentang warisan, itu pasti jebakan. Kirim doa saja, itu sudah cukup. Kamu tidak perlu tahu alasan kematiannya, Nak," desaknya. Namun Arya merasa ada dorongan yang kuat. Rasa penasaran yang tak terpuaskan. Sudah 1 dekade ia tidak bertemu pamannya. Ia ingin tahu apa gerangan wasiat yang dimaksud untuk dirinya. Meskipun dilarang, Arya memutuskan untuk pergi. Ia mengajak 3 temannya. Juno sahabatnya yang ceplas-ceplos. Luna kekasihnya yang selalu suportif, namun memiliki sifat mudah gelisah. Dan Maya teman kuliahnya yang dikenal skeptis dan pemberani. "Kalau bukan karena rasa utang budi, ogah kali gue ikut ke pedalaman begini, Ri. Mending gue ikut clubbing di Jakarta," gerutu Juno sambil mengemudikan sub Arya yang dipenuhi barang bawaan. Luna hanya terdiam, pandangannya menerawang keluar jendela. Ia merasakan atmosfer yang berbeda sejak mereka meninggalkan jalan tol. Sebuah kegelisahan yang tak dapat ia definisikan mulai merayangi benaknya. Setelah perjalanan melelahkan selama hampir 10 jam, mereka tiba di batas dusun Chandra Jiwa. Desa itu terasa sunyi, bukan hanya sepi, tetapi seolah tertelan oleh keheningan yang menyesakkan. Rumah-rumah di sana dibangun dari kayu tua dengan halaman yang ditumbuhi ilalang tinggi, menciptakan kesan terbengkalai. Mereka disambut oleh Mbah Salam, seorang pria tua dengan mata yang tampak letih dan kulit keriput. "Maafkan saya, Nak. Jasad Pak Kunto sudah kami semayamkan," kata Mbah Salam menunduk hormat. "Kematiannya mendadak, hanya dalam semalam. Beliau ditemukan membeku, seolah semua jiwanya tersedot." "Meninggal karena apa, Mbah?" tanya Arya. Mbah Salam menghela napas berat. "Di sini, di dusun Chandra Jiwa,
Kami mengenalnya sebagai perbuatan wayang ciwo atau pulung gantung. Maya yang skeptis langsung menyahut, maksudnya dari Basalam. Maksudnya makhluk gaib, Bah? Semacam bayangan yang mencabut nyawa. Basalam mengangguk. Wayang ciwo adalah bayangan hitam yang mengincar jiwa-jiwa yang sedang rapuh, yang punya simpanan dosa besar, atau yang tengah dilanda kegelisahan mendalam. Mereka yang diincar, hidupnya akan dirusak perlahan, hingga akhirnya jiwanya hilang dan raganya kaku. Lihatlah nisan pamanmu. Basalam menunjuk sebuah nisan kayu di belakang pekarangan rumah Pak Kunto. Nisan itu diselumuti lumut hitam pekat, berbeda dengan nisan-nisan yang lainnya. Nisan hitam adalah pertanda. Itu berarti yang meninggal adalah korban wayang ciwo. Basalam menyerahkan kunci rumah tua Pak Kunto kepada Arya. Wasiat kembang malam itu ada di dalam, di sebuah kotak kayu berukir yang pamanmu sembunyikan. Juno yang sudah merasa tidak nyaman berbisik pada Arya. Ya, mending kita cari penginapan aja ya. Gue gak suka aura tempat ini. Di sini saja, Nak. Penginapan terdekat jaraknya puluhan kilometer. Potong Basalam seolah mendengar bisikan Juno. Saya permisi. Jika butuh apa-apa, rumah saya ada di ujung jalan. Setelah Basalam pergi, Arya dan teman-temannya masuk ke dalam rumah yang lembab. Udara di dalamnya terasa dingin menusuk, bercampur dengan aroma dupa dan tanah basah. Kita harus cepat cari kotak itu. Setelah ketemu, kita langsung cabut malam ini juga, tegas Arya. Sesaat setelah memasuki ruang tengah, Luna tiba-tiba menjerit tertahan. Ia menunjuk ke dinding. Di sana terdapat coretan samar dari arah, gambar seorang manusia dengan tali terlilit di leher, dan di atasnya ada simbol bayangan hitam pekat yang seolah menatap mereka. Itu adalah tanda wayang ciwo atau pulung gantung. Gue gak kuat, Ri. Gue takut, bisik Luna. Tubuhnya mulai menggigil hebat, seolah ia merasakan kehadiran bayangan yang diceritakan Basalam telah mengincar jiwa-jiwa yang lemah. Teriakan tertahan Luna memecah keheningan di rumah tua itu, membuat Juno dan Maya refleks melompat ke arahnya. Coretan arang yang sama di dinding, simbol bayangan mencekik, terasa dingin dan mengancam. Arya harus menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan kekasihnya yang mulai gemetar hebat. Tenang Lun, itu cuma coretan lama. Arya mencoba meyakinkan, meski hatinya sendiri merasakan kengerian. Kita fokus, kita harus cepat cari kotak titipan paman. Mereka mulai menggeledah rumah tersebut. Di antara perabot yang ditutupi kain lusuh dan debu tebal, ketegangan mulai mencabik-cabik persahabatan mereka. Lu kenapa sih, Ri? Harus banget cari titipan gak jelas gini? Ini makin kesini makin horor, men. Protes Juno sambil menendang kaleng kosong di lantai. Arya mengabaikan keluhan Juno setelah hampir 2 jam tanpa hasil. Perhatian Arya tertuju pada sebuah ambang jendela kayu yang longgar di kamar tidur utama. Kamar yang seharusnya ditempati Paman Kunto. Di baliknya tersembunyi sebuah lubang kecil. Arya berhasil menarik keluar sebuah kotak kayu berukir yang tertutup rapat, persis seperti yang dideskripsikan Basalam. Kotak itu tidak benar. Ukirannya menyerupai sekuntum bunga dengan bayangan yang membuntutinya. Wasiat kembang malam. Namun di dalamnya tidak ada uang, perhiasan, atau surat warisan. Hanya ada sebuah kembang kering berwarna ungu pekat dan selembar kulit bertuliskan aksara Jawa kuno yang mereka tidak mengerti. Di bagian bawahnya ada sebuah peta yang digambar kasar mengarah ke arah selatan. Ini apa-apaan? Warisan kembang kering. Maya mencibir dengan nada jijik. Jelas-jelas Kunto cuma iseng atau gila, Ri. Kecewaan mereka tenggelam ketika mereka menyadari kondisi Luna. Sejak menyentuh kotak berukir itu, Luna menjadi semakin pucat. Ia mulai demam tinggi.
Badanku panas, Ri, panas sekali, bisik Luna saat Arya berusaha mencari obat di dalam mobil. Ia mendengar Luna mulai meracau dari kamar sebelah. Bayangan itu dingin, sangat dingin. Dia memanggilku. Tiba-tiba suaranya berubah menjadi nada yang menakutkan. Seperti bisikan orang lain, ia berulang kali mengucapkan kalimat di dalam bahasa yang asing bagi Arya. Aku harap lumaku ing peteng. Juno yang sedang menemani terkejut dan segera menghampiri Luna. Lun, sadar Lun, lu ngomong apa sih? Pada puncaknya, ketika jam menunjukkan pukul 12 malam, Luna menghilang dari pandangan mereka. Mereka mencarinya dengan panik. Hingga akhirnya, Juno menemukan Luna di gudang belakang yang penuh debu. Luna berdiri di atas kursi reyot. Tali tambang usang sudah tersampir di tangan kirinya. Memandang langit-langit dengan tatapan kosong, seolah-olah dirasuki. Luna, turun! Teriak Arya. Arya dan Juno segera menariknya turun. Luna meronta. Energinya yang tiba-tiba berlipat ganda membuat mereka kewalahan. Setelah beberapa saat, ia ambruk dalam pelukan Arya, menangis histeris. Setelah berhasil menenangkan Luna dan memberi obat penenang, Luna menangis terisak. Rasa takut yang selama ini ia pendam kini pecah, bercampur dengan efek kengerian dari wewayang jiwo. Aku gak pernah cerita, Arya. Luna mulai berbisik. 2 tahun lalu saat kita hampir jadian, aku nyetir mobil papa dan menabrak seseorang. Itu kecelakaan fatal. Aku panik, aku lari. Papa menutupi semuanya. Aku hidup dengan rasa bersalah itu tiap hari, Ri. Tiap malam aku dihantui bayangan itu. Aku seorang pembunuh, Arya. Aku pembunuh. Pengakuan itu menghantam Arya seperti palu goda. Rasa bersalah yang tersembunyi itu, jiwa yang rapuh, yang dimaksud Basala, kini menjadi magnet sempurna bagi wewayang jiwo. Luna telah menjadi target. Tepat pada saat itu, ponsel Arya berderi. Itu Tante Rima. Suaranya terdengar lebih tenang, tapi penuh kepastian. Tante sudah tahu dari Basalam, Luna sudah diincar. Tante akhirnya berani cerita. Ri, pamanmu meninggalkan warisan itu karena dia tahu hanya kamu yang memiliki tanggal lahir yang cocok dengan ramalan kuno desa itu. Kamu adalah kuncinya. Kunci apa, Tante? Tanya Arya frustasi. Basalam akan menjelaskan. Luna hanya bisa diselamatkan dengan satu cara. Kamu harus mengambil keris Simawesi dari tempat pamanmu menyimpannya. Keris itu satu-satunya benda yang dapat memotong ikatan wayang jiwo dari jiwa Luna. Tak lama kemudian, Basalam kembali ke rumah tersebut. Ia menjelaskan bahwa tulisan di kulit itu adalah petunjuk ke lokasi keris itu berada. Keris itu dijaga di Goa Watu Ireng, tempat yang penuh demit pengikut pamanmu dulu. Jelas Basalam. Sorot matanya yang tua tampak memohon. Wasiat kembang malam itu hanyalah petanda. Keris itu adalah penangkal. Tapi Goa Waktu Ireng sangat berbahaya. Dijaga oleh makhluk-makhluk yang tunduk pada paman Kunto. Kenapa saya yang harus ambil, Bah? Tanya Arya. Karena hanya orang dengan darah yang sama dan weton yang tepat sepertimu yang bisa menahan pengaruh buruk keris Simawesi dan melewati gerbang Goa Waktu Ireng. Pamanmu sudah merencanakan ini. Kau harus pergi sekarang. Luna tidak punya banyak waktu. Arya memandang Luna yang terbaring lemah. Sesekali matanya terbuka dengan tatapan kosong. Keputusannya sudah bulat. Ia harus mencari keris Simawesi di Goa Watu Ireng malam ini juga. Basalam memberikan instruksi terakhir kepada Arya Juno. Jalan ke Goa Watu Ireng adalah jalan yang tidak pernah dilalui manusia biasa. Ingat, jangan menoleh ke belakang. Jangan pedulikan suara atau penampakan apapun. Mereka akan mencoba mengganggu mental kalian. Di balik ketenangan Basalam,
terlihat jelas kekhawatiran yang mendalam. Ia lantas menaburkan bubuk kayu kemenyan di sekeliling Luna dan Maya yang kini berbaring di kamar, mencoba memberikan perlindungan untuk sementara. Arya mengangguk, sorot mata yang dipenuhi tekad. Aku dan Juno akan segera kembali. Hati-hati Ri, aku sama Mbak Salam jaga Luna ya. Langsung balik begitu dapat kerisnya, jangan macam-macam, pesan Maya mencoba menyembunyikan rasa takutnya. Arya dan Juno pun melangkah ke dalam kegelapan pekat hutan selatan. Berbekal senter yang cahayanya terasa tipis menghadapi kepekatan malam. Peta kasar di kulit yang ditinggalkan Paman Kunto menjadi satu-satunya petunjuk. Gila Ri, ini bukan cuma gelap hutan ini, tapi kayak ada yang narik napas gue. Berat banget hawanya. Keluh Juno, langkah kakinya terasa berat. Sumpah, gue berharap ini cepat selesai. Hutan itu terasa hidup, tetapi dengan kehidupan yang menakutkan. Dahan-dahan pohon raksasa merunduk seolah ingin menangkap mereka. Udara menjadi dingin menusuk tulang, lalu tiba-tiba menghangat tidak wajar. Seolah mereka berjalan melewati tungku. Tiba-tiba mereka mendengar suara mendesis, seperti bisikan yang datang dari segala arah. Memanggil nama Arya dengan nada sinis. Arya, anak darah kotor, kamu mencari kematianmu sendiri. Juno berhenti mendadak, mencengkram lengan Arya kuat-kuat. Ri, lu denger gak suara Paman Kunto? Dia di sini. Arya ingat pesan Basalam, jangan pedulikan Jun, itu cuma setan pengganggu. Namun suara itu semakin keras, berputar-putar di kepala mereka. Tiba-tiba sebuah ilusi muncul di hadapan mereka. Sesosok bayangan yang menyerupai Paman Kunto berdiri di jalur mereka. Tangannya terentang. Jangan ambil keris Simawasi, itu milikku. Raung suara itu kembali. Atau kamu akan merasakan penderitaan seperti Luna. Juno hampir menyerah, lututnya lemas. Namun Arya melihat kembang kering ungu yang ia selipkan di sakunya. Petunjuk dari pamannya yang ia percayai. Arya tahu, semua ini hanyalah pancingan psikologis dari Wawayang Jiwo dan pengikut Paman Kunto. Cepat Jun, kita gak punya waktu. Ingat Luna. Arya menarik paksa Juno, memaksa mereka terus bergerak maju. Menembus ilusi visual dan suara memekakan telinga. Setelah berjuang melawan ketakutan dan rintangan gaib selama hampir 2 jam. Mereka akhirnya tiba di tempat yang ditunjuk oleh peta. Di sana di tengah-tengah tebing batu yang curam, terdapat sebuah celah besar yang menyerupai mulut penganga. Goa Watu Ireng. Gua itu benar-benar hitam pekat. Bahkan cahaya senter seolah terserap begitu memasuki ambangnya. Sebuah aura kebencian dan kegelapan memancar dari dalamnya, membuat bulu kuduk berdiri. Ini sih bukan goa, Ri, ini pintu neraka, bisik Juno. Suaranya bergetar. Mereka memberanikan diri masuk di dalam. Suasana terasa seperti kuburan yang sangat tua. Bau busuk yang aneh, seperti belereng bercampur darah, menusuk hidung. Mereka melihat berbagai sesajen lama yang sudah membusuk diletakkan di ceruk-ceruk batu. Di ujung lorong gua yang gelap, mereka menemukan sebuah altar batu berwarna obsidian. Di atas altar itu terbaring sebuah keris tua dengan bilah yang tampak menghitam dan gagang yang terbuat dari tandu. Itulah keris Simawasi. Keris itu memancarkan daya magis yang kuat, dingin, namun berbahaya. Di bawah keris terukir peringatan sama. Hanya darah pewaris yang murni yang boleh menyentuhnya. Tanpa izin, jiwa akan menjadi tumbal. Arya menyadari ini adalah ritual yang harus ia lakukan, yang hanya bisa ia lakukan karena wetonnya. Ia harus membuktikan kemurnian niatnya dengan darah. Gue gak tahu ini ritual macam apa, Ri. Jangan aneh-aneh. Panik Juno. Ini cara Paman Kunto memastikan keris ini hanya jatuh ke tangan yang ditakdirkan, Jun. Jawab Arya. Ia mengambil pecahan batu tajam di dekat altar. Tanpa ragu, Arya mengiris telapak tangannya sendiri.
Darah segar mengalir membasahi pecahan batu obsidian dan mengalir turun ke altar keris. Arya kemudian meletakkan tangannya yang terluka itu ke gagang keris Simawesi. Saat darah Arya menyentuh bilah keris, gua itu bergetar hebat. Keris yang semula menghitam kini memancarkan cahaya merah darah yang redup, seolah telah mengakui tuannya. Arya segera menariknya. Saat keris itu berada di tangan Arya, raungan marah yang menakutkan memenuhi gua. Batu-batu mulai berjatuhan dan dari kegelapan muncul bayangan-bayangan hitam pekat yang melesat ke arah mereka. Roh-roh jahat pengikut Paman Kunto yang kini marah karena keris mereka telah dicuri. "Kita kabur sekarang," teriak Arya menggenggam keris Simawesi erat-erat. Cahaya merahnya memberikan sedikit perlindungan, tetapi mereka harus segera keluar sebelum terkepung di dalam jurang batu hitam itu. Arya dan Juno keluar dari mulut goa waktu ireng saat fajar mulai menyingsing. Mereka berlari tanpa henti melewati hutan, dikejar oleh raungan gaib dan bayangan-bayangan yang mencoba mencengkram. Keris Simawesi di tangan Arya terasa panas, seolah memancarkan energi perlindungan sekaligus peringatan. Saat mereka melintasi batas dusun Candrajiwa, semua gangguan gaib itu tiba-tiba lenyap. Udara kembali normal, seolah hutan telah menelan kembali semua kengeriannya. "Kita berhasil, Ri, kita berhasil," seru Juno, napasnya tersengal-sengal. Tapi matanya dipenuhi kelegaan. Mereka bergegas kembali ke rumah tua Pak Kunto. Matahari sudah mulai terbenam, mewarnai langit dengan jingga dan ungu. Waktu maghrib, waktu transisi antara dua dunia semakin mendekat. Sesampainya di rumah, mereka disambut oleh Maya yang panik. Perlindungan yang diberikan Basalam sudah tidak berfungsi. "Lunari, dia tidak bergerak lagi," teriak Maya. Arya segera menghampiri Luna. Kekasihnya terbaring pucat pasi, dingin dan nyaris tanpa denyut nadi. Aura hitam tipis terlihat menguar dari tubuhnya. Wewayang Jiwo telah hampir berhasil mencabut jiwanya. "Lun, bertahanlah," bisik Arya mengeluarkan keris Simawesi. Bila dengan cahaya merah redup itu terasa sangat bergetar di tangannya, seolah reaksi dengan kegelapan yang mulai menyelimuti Luna. Arya mengangkat keris tersebut, bersiap untuk menggunakannya seperti yang diinstruksikan. Namun tepat sebelum keris itu menyentuh tubuh Luna, sebuah tangan kekar mencengkram pergelangan tangannya. "Jangan, Arya." Tangan itu adalah tangan Basalam. Ekspresi wajah Basalam yang sebelumnya penuh belas kasihan dan kebijaksanaan kini berubah total. Matanya menatap Arya dengan sorot tajam penuh keserakahan, jauh dari kesan sesepuh desa yang tulus. "Basalam, apa-apaan ini? Luna sekarat." Arya mencoba melepaskan cengkraman. "Memang seharusnya begitu," desis Basalam. Suaranya berubah berat dan menggerak, tak lagi serak dan tua. "Kamu pikir kenapa pamanmu Kunto rela membuat skenario kematian palsu dan wasiat konyol itu? Semua adalah pancingan." Maya dan Juno terperangah. Mereka menyadari Basalam bukanlah penolong, melainkan pion dalam permainan yang lebih besar. "Kunto tidak pernah mati, dia hanya bersembunyi, dan dia tidak berusaha menghentikan kutukan. Dia berusaha menguasainya." Basalam melanjutkan, mengalihkan pandangannya ke keris Simawesi di tangan Arya. "Pamanmu gagal. 5 tahun dia mencoba menggali keris itu, tapi keris itu menolak darah kotornya. Ia tahu hanya darah pewaris murni yang lahir di weton istimewa yang bisa mengambilnya, yaitu kamu, Arya." Basalam mengakui semua cerita tentang Wayang Jiwo yang mengincar jiwa rapuh itu benar. Tapi tujuannya bukan untuk melindungi, melainkan untuk mempertahankan kekuasaannya. Keris Simawesi ini adalah kunci untuk mengendalikan semua demit dan Wayang Jiwo di dusun Candrajiwa. Aku sudah lama melayani Kunto, menunggu saat ini. Serahkan keris itu, Arya. Aku akan menjadi Ki Sangkut yang baru
penguasa kegelapan. Arya tersentak. Ia menyadari ia tidak hanya melawan roh jahat, tapi juga manusia yang buta akan kekuasaan. Aku tidak akan memberikanmu menggunakan keris ini untuk kejahatan, teriak Arya. Sekuat tenaga ia menendang Basalam hingga cengkramannya terlepas. Tepat saat Basalam tersungkur, azan maghrib berkumandang dari kejauhan. Cahaya senja meredup dengan cepat dan suasana di dalam rumah terasa semakin pekat dan berat. Basalam bangkit, matanya memerah. Ia menggunakan sisa tenaga untuk memanggil bantuan warga. Kemenakan Kunto mencari pusaka dusun. Tangkap mereka. Dari luar terdengar suara gemuruh dan langkah kaki banyak orang. Basalam ternyata sudah mengumpulkan warga dusun yang sudah ia pengaruhi. Arya yang kehabisan akal secara insting mengangkat keris Simawesi di udara. Keris itu menyala terang, memancarkan gelombang panas yang mendesak mundur Basalam. Arya dan Juno dan Maya mundur perlahan menggunakan keris itu sebagai perisai. Juno, Maya, bawa Luna keluar dari sini sekarang. Cari mobil, kita harus kabur sebelum azan selesai. Perintah Arya. Ia tahu di waktu maghrib kekuatan gaib akan mencapai puncaknya. Jika mereka tetap di rumah itu, Luna akan mati dan keris itu akan jatuh ke tangan yang salah. Suara takbir azan maghrib telah selesai dan kegelapan di dusun Candrajiwa kini terasa lebih solid, lebih dingin. Seolah-olah kekuatan gaib telah mengambil alih sepenuhnya. Basalam dengan mata penuh amarah memimpin puluhan warga yang matanya tampak kosong, tertipu atau sudah terpengaruh untuk mengejar Arya. Serahkan keris itu, anak sombong. Jangan bawa pusaka desa ke tangan yang salah, teriak Basalam. Arya yang kini membawa keris Simawesi menggunakannya sebagai perisai. Setiap kali warga atau Basalam mendekat, keris itu memancarkan panas yang menyengat, memaksa mereka mundur. Arya tahu energi keris ini terbatas dan ia tidak bisa terus melawan kerumunan. Juno dan Maya bekerja sama dengan panik membawa tubuh Maya yang sudah tidak sadarkan diri menuju mobil Su. Ayo Ri, cepat, kami sudah di mobil, teriak Juno. Arya berlari menyusul mereka. Begitu tiba, ia segera membuka pintu mobil, bersiap memasukkan Luna dan menyalakan mesin mobil. Kelegaan sesaat menyelimuti mereka. Namun mesin mobil tak menyala dan seketika itu teriakan frustasi Maya memecah kesunyian. Bannya disayat Ri, depan belakang. Benar saja, keempat ban mobil mereka telah disayat dalam-dalam. Bukan hanya kempes, melainkan rusak total. Alat ganti ban pun tak akan bisa menolong mereka dalam waktu singkat. Mereka terperangkap. Basalam dan kerumunan warga kini mengepung mereka. Melingkari mobil yang terperosok, Arya menyadari ini bukan sekadar sabotase, melainkan jebakan yang direncanakan. Kamu pikir bisa kabur dari tanah keramat ini, nak? Suara itu terdengar asing, dalam, dan dipenuhi otoritas yang menakutkan. Suara itu bukan milik Basalam, tetapi suara yang dikenali Arya. Suara yang seharusnya sudah mati dan dimakamkan. Dari balik kerumunan warga yang mematung, muncul sosok pria parubaya dengan tatapan mata yang gelap dan tajam. Seringai puas terukir di wajahnya. Pakaiannya lusuh, tetapi auranya terasa menguasai. Paman Kunto, bisik Arya tak percaya. Sudah lama, Arya, sapa Paman Kunto. Nada suaranya mengejek. Ia berjalan santai menghampiri mobil, seolah waktu dan kematian hanyalah lelucon baginya. Jasad yang disemayamkan Basalam itu hanyalah boneka dari tanah, hasil tipuanku. Aku butuh Arya datang mengambil keris itu, tapi aku tidak ingin dia kabur dengan begitu mudahnya. Paman Kunto berdiri tepat di depan Arya. Aura kegelapan yang menguat darinya jauh lebih kuat daripada aura wayang jiwa yang mereka rasakan sebelumnya. Luna yang sekarat itu adalah pancingan terbesarku.
Dia telah mencapai batas jiwanya dan Wewayang Jiwo akan segera mencabutnya. Tapi dengan keris Simawesi di tanganmu, semua ini bisa diakhiri. Paman Kunto tertawa meremehkan. Basalam benar, aku tidak berusaha menghentikan kutukan. Aku yang memulainya. Ia menceritakan masa lalunya. Paman Kunto yang ambisius, yang ingin menjadi orang paling sakti di seluruh Jawa, menemukan rahasia keris Simawesi dan Goa Watu Ireng. Ia mulai bersekutu dengan Wewayang Jiwo dan iblis-iblis kuno, meminta kekuatan dengan imbalan tumpah, yaitu kedamaian dusun Chandra Jiwa. Aku menanam di tanah yang terlarang. Aku melanggar sumpah-sumpah kuno. Aku merusak pagar gaib dusun ini hanya untuk memanggil Wewayang Jiwo. Aku ingin menguasai mereka, nak. Tapi keris itu menolakku. Setelah aku mengambilnya dari Goa Watu Ireng, keris itu tidak hanya membawaku pada kegilaan dan kesengsaraan. Sampai akhirnya aku harus memasukkan kematianku. Kunto mengulurkan tangan. Berikan keris itu, Arya. Hanya aku yang tahu cara menghadapi iblis-iblis ini. Aku akan menggunakan keris itu untuk kembali berkuasa. Dan sebagai imbalan, aku akan membiarkan kekasihmu hidup. Arya memandang Luna yang pucat, lalu ke keris Simawesi yang terasa panas di genggamannya. Ia tahu, jika keris itu jatuh ke tangan Paman Kunto, desa ini akan tenggelam dalam kegelapan abadi. Dan semua penderitaan akan terulang. Dia harus mengambil resiko. Keris itu bukan milikmu, Paman. Ini pusaka yang harus mengakhiri semua penderitaan ini, seru Arya. Dengan keputusan bulat, Arya menolak menyerahkan pusaka tersebut. Ia menyalurkan semua kemarahannya, semua tekadnya ke dalam keris Simawesi. Bila keris itu menyala terang, memancarkan api merah yang lebih besar dari sebelumnya, menyinari kegelapan yang menyelimuti mereka. Dasar bocah tolol, kamu akan mati di tanganku, raung Paman Kunto. Pertarungan sengit pun pecah di tengah kegelapan maghrib. Arya kini harus berhadapan langsung dengan sumber dari segala kutukan yang telah merenggut nyawa dan kedamaian di dusun Chandra Jiwa. Juno dan Maya hanya bisa berdiam, menyaksikan pertarungan mengerikan antara keris dan bayangan di depan mata mereka. Pertarungan antara Arya dan Paman Kunto terjadi dengan brutal. Kunto yang tubuhnya telah lama menyatu dengan energi gelap Wayang Jiwo, bergerak cepat dan kuat. Ia melepaskan bayangan-bayangan hitam yang mencoba mencekik Arya dan teman-temannya. Basalam dan warga dusun hanya bisa melihat, terharang oleh aura keris Simawesi yang melindungi Arya. Kau tidak mengerti, keris itu Arya. Keris itu haus akan kuasa, bukan belas kasihan, raung Kunto. Arya menangkis serangan Kunto. Ia merasakan panas yang luar biasa dari keris itu. Panas yang membakar niat jahat. Ia menyadari bahwa keris Simawesi adalah pusaka yang menuntut keikhlasan. Ia akan menjadi senjata mematikan bagi mereka yang berniat jahat, tetapi melindungi yang tangguh bagi yang berhati tulus. Kunto semakin liar. Ia berhasil menyalurkan energi gelap ke tangan Arya, membuat genggaman Arya pada keris melemah. Arya mendorong mundur. Tubuhnya terasa remuk. Kunto memanfaatkan momen itu, menerjang untuk merebut keris. Sudah selesai, nak. Keris ini milikku. Tepat saat Kunto hampir merebut pusaka itu, Juno dan Maya bertindak. Mereka melemparkan batu dan pecahan kayu ke arah Kunto, memberikan Arya sedikit waktu. Tiba-tiba Arya teringat kata-kata Basalam di awal dan desakan Tante Rima. Misi Arya bukanlah untuk membunuh Paman Kunto, melainkan untuk memutuskan ikatan spiritual yang mengikat Wewayang Jiwo ke dalam dunia nyata dan yang mengikat jiwa Luna. Arya menyadari keris Simawesi bukan pedang, melainkan pemutus takdir. Keris itu harus digunakan pada target utama, jiwa Luna yang sedang dicengkram atau sumber kekuatan Kunto. Dengan sisa tenaga, Arya bangkit. Ia mengabaikan Paman Kunto yang kembali menyerang. Fokusnya kini hanya satu, Luna. Juno, Maya,
Lindungi Luna sebentar lagi, teriak Arya. Arya berbalik, berlari ke arah mobil, tepat Luna berbaring. Paman Kunto terkejut dengan tindakan Arya, mengejar dengan amarah yang meledak-ledak. Jangan sentuh dia adalah tumbal yang sempurna. Arya mencapai sisi Luna, wajah Luna semakin pucat. Napasnya nyaris tidak ada. Wewayang Jiwo kini terbentuk, bayangan hitam tipis yang melilit leher Luna. Tepat saat Kunto melompat ke arahnya, Arya mengangkat keris Simawesi tinggi-tinggi. Dengan tarikan napas terakhir yang penuh tekad, Arya tidak menusuk, melainkan menekankan pangkal gagang keris, tepat ukiran bunga dan bayangan berada. Tepat di dada Luna. Seketika energi keris meledak dalam cahaya putih yang membutakan. Cahaya itu bukan hanya terang, tetapi murni. Seolah-olah semua kegelapan di dusun Candrajiwa terhisap ke dalam pusaka itu. Bayangan hitam yang melilit Luna menjerit, sebuah suara mengerikan yang menusuk telinga. Dan bayangan itu terlepas, hancur menjadi debu yang menghilang terbawa angin. Paman Kunto menjerit, bukan karena sakit fisik, melainkan karena jiwanya terkoyak. Ia telah kehilangan sumber kekuatannya. Tubuhnya yang sebelumnya tampak kekar, kini meluruk. Ia tersungkur ke tanah, tubuhnya gemetar hebat. Keris itu menolakku selamanya, bisik Kunto. Menerima kekalahannya, ia tahu keris Simawesi yang diambil oleh darah murni dan digunakan dengan niat suci telah memutus ikatan yang ia ciptakan antara dunia iblis dan dusun itu. Beberapa saat kemudian, Luna terbatuk, napasnya kembali, dan warna merah muda kembali ke wajahnya. Wewayang Jiwo telah pergi. Basalam dan warga dusun yang terpaku tiba-tiba tersadar. Kebingungan, aura gelap yang membelenggu mereka selama ini telah terangkat. Paman Kunto tidak melawan lagi. Ia berbisik pelan pada Arya. Pergilah nak, bawa keris itu bersamamu, jaga dia, dan jangan ulangi kesalahanku. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuh Paman Kunto seolah menjadi debu dan menghilang sepenuhnya, menyisakan pakaian lusuh di tanah. Arya memeluk Luna erat-erat. Juno dan Maya, meski kelelahan dan trauma, menghela napas lega. Basala mendekat. Terima kasih, Nak Arya. Kamu menyelamatkan desa kami. Kamu menyelamatkan kami semua. Tanpa membuang waktu, saat fajar subuh mulai terbit, Arya, Juno, Luna, dan Maya meminta Basalam untuk membantu mereka dengan ban serep. Lalu segera meninggalkan dusun Candrajiwa. Mereka membawa pulang keris Simawesi, bukan sebagai senjata, melainkan sebagai pengingat akan bahaya tersembunyi dari ambisi, dan yang paling penting adalah kejujuran yang sempat hampir merenggut jiwa Luna. Di belakang mereka, dusun Candrajiwa yang kini disinari cahaya subuh yang damai kembali tenang. Kutukan Wewayang Jiwo telah berakhir dan tak ada jiwa lagi yang hilang di malam itu. Cahaya matahari pagi menyambut mereka, terasa menghangatkan setelah malam yang panjang dan mengerikan. Arya mengemudi dengan Juno di sampingnya, sementara Luna berbaring lemah namun terjaga di kursi belakang, bersandar pada Luna. Mereka telah meninggalkan dusun Candrajiwa. Di belakang mereka, tepat yang kini terasa seperti mimpi buruk yang samar. Dikelilingi oleh kabut tipis dan janji akan kedamaian yang baru. Luna tersenyum tipis, tangannya menggenggam tangan Arya. Ia masih lemah, tetapi jiwanya terasa utuh, lepas dari cengkraman Wewayang Jiwo. Aku minta maaf, Pri, bisik Luna. Permintaan maafnya kali ini bukan lagi karena ketakutan, melainkan karena kebenaran tentang kecelakaan masa lalu yang akhirnya ia ungkapkan. Kita semua sudah melewati batas, Lun. Semua ketakutanmu malam itu sudah terangkat bersama kutukan Paman Kunto. Kita mulai dari awal dengan jujur, jawab Arya. Pandangannya teguh pada jalan di depan. Juno yang biasanya paling berisik hanya terdiam, sesekali melihat ke belakang. Gue butuh setahun di Bali buat healing dari semua ini. Gue gak mau lagi dengerin kata wasiat atau pusaka seumur hidup gue.
gumamnya. Keris Simawesi kini terbungkus rapat dengan kain bludu hitam, terletak di tas punggung Arya. Pusaka itu terasa dingin, namun daya magisnya masih terasa kuat. Arya tahu, ia tidak bisa menghancurkan benda sekuat itu, dan ia juga tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Setibanya di kota, Arya segera menemui Tante Rima. Tante Rima yang kini tahu seluruh kebenaran tentang adiknya dan jebakan keris tersebut, menerima Arya dengan air mata. Arya menyerahkan keris Simawesi yang telah dibungkus dengan kembang kering ungu kepada Tante Rima. "Tante harus menyimpannya," kata Arya, "bukan sebagai pusaka untuk diandalkan, tapi sebagai penanda dan peringatan. Keris ini milik dusun Chandra Jiwa. Tante yang paling tahu cara menjaganya agar tidak jatuh ke tangan yang salah lagi." Tante Rima mengangguk. Ia berjanji akan menyembunyikan keris itu di tempat yang aman, jauh dari ambisi dan niat jahat, menjadikan benda keramat yang berfungsi lebih sebagai penjaga, bukan sumber kekuasaan. Arya menyerahkan tanggung jawab itu, merasa beban berat telah terangkat dari pundaknya. Beberapa minggu berlalu. Luna sembuh total, baik secara fisik maupun mental. Ia akhirnya berani menghadapi trauma dari masa lalunya, didukung penuh oleh Arya. Hubungan mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya, diikat oleh pengalaman yang nyaris merenggut nyawa Luna. Juno kembali ke klub motornya, tetapi ia tidak lagi sepenuhnya skeptis. Ia kini memiliki cerita yang tidak akan pernah ia bagikan kepada siapapun. Sebuah rahasia yang mengikat erat dia dengan Arya. Maya kembali ke dunia akademisnya, tetapi seringkali ia memandang keramaian kota dengan tatapan waspada, menyadari bahwa ada dimensi gelap yang berjalan paralel dengan kehidupan normal mereka. Bagi Arya, pengalaman di dusun Chandra Jiwa adalah titik balik. Ia belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada pusaka, melainkan pada niat murni dan pengorbanan. Paman Kunto hancur karena keserakahannya. Arya berhasil karena ketulusan niatnya untuk menyelamatkan orang yang ia cintai. Mereka berempat sepakat untuk tidak pernah membicarakan dusun Chandra Jiwa, Wewayang Jiwo, dan keris Simawesi lagi. Itu adalah kisah yang terkunci dalam memori, bekas luka yang mengingatkan bahwa di dunia yang serba modern masih ada kegelapan kuno yang menunggu jiwa-jiwa yang rapuh. Malam itu Arya memeluk Luna di apartemennya, menatap keluar jendela yang dipenuhi cahaya kota. Ia tahu, meskipun pulung gantung telah datang dan menguji mereka, jiwa-jiwa yang didasari cinta sejati pada akhirnya selamat, dan mereka berhasil menyambut pagi yang baru. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang sudah mampir ke channel ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalam.